Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Cakra dan masih sama teman gue Rudy. Dia lagi mau ngapain sih di channel lu, Cak? Kok dia terus? Kemarin kita udah sempat bahas tentang masa-masa sekolah, ya kan? Nah, sekarang kita masih punya banyak nih topik-topik dari teman-teman kita di Instagram ya. Oke. Dan kita untuk tema kedua langsung Random nih, lama. mungkin udah pertanyaan kalian yang jatuh. Kurang gede nggak sih belum? Oh, salah macam. Salah, lu macam apa? Suka sendiri lu ya? Wah, oh ini punya lu nih kayaknya. Wah, yang panjang lagi. Gak apa-apa. Gue baca ya? Boleh, boleh. Oke. Kayaknya. Rokok kan? Iya kan? Maaf ya ngerokok, gak apa-apa kali ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah mending balikan sama mantan atau cari yang baru? Wah, Silahkan lo duluan. mending gue duluan. Kan di konten yang sebelumnya gue duluan nih. Nah, kalau menurut lu nih, kan lu udah berkelana di dunia percintaan. Mungkin buat kalian juga ada korbannya. Nah, menurut lu yang terbaik itu gimana? Mending balikan sama mantan atau cari yang baru? Kalau gue bukan tipikal orang yang perfeksionis dengan harus untuk perihal seperti ini ya, maksudnya nggak harus pada satu jawaban yang harus demikian gitu. Karena kalau menurut gue untuk sebuah hubungan, lu pilih balikan atau cari pasangan yang baru, itu sesuatu yang kondisional. Kenapa gue bilang kondisional? Karena lu nggak tahu tentang perasaan lu saat itu. Lu putus sama mantan lu, tapi kalau lu masih sayang dan sebenarnya itu masih bisa diperbaikin dan emang ada kata better untuk diperbaikin, kenapa harus cari yang baru? Tapi kalau andai kata misalkan hubungan lu nggak berjalan dengan baik, feel lu juga udah mulai pudar, ya kenapa harus balikan? Kenapa nggak cari yang baru? Karena mungkin kalau di usia-usia kita sekarang, kalau untuk nggak tahu ya kalian di luar sana, yang gue males lagi sebuah hubungan itu ketika udahan adalah ketika kita harus nemuin orang baru. Nemuin orang baru itu sebenarnya gampang, serius, gampang buat cari pasangan baru. Beda. Bener nggak ini gue serius ya. Oke. Untuk kita mencari pasangan baru itu gampang, tapi memulainya lagi itu yang susah. Adaptasi berarti ya. Betul, karena kenapa? Ketika lo ketemu orang baru, ketemu orang baru, ya ketika lo ketemu orang baru, terus lo harus kayak mulai perkenalkan diri lo lagi, masa lalu Lu harus buka aib lo lagi, ya kan? Karena lo nggak tahu. Emang gak, gue nanya nih, menurut lu kalau misalnya ketemu orang baru, kita harus jujur gak sih dengan apa yang pernah kita lakuin sama yang ex atau sebelumnya? Kemarin gue berpikir itu harus. Dan lo ceritain juga semuanya berarti, dan itu jadi masalah kan? Dan itu menimbulkan masalah. Dari situ gue belajar ternyata nggak semuanya harus diceritain. Iya, berarti ada hal yang emang menurut lo better untuk diceritakan, silakan diceritakan. Tapi kalau misalkan enggak, ya mending jangan gitu. Karena gue pernah baca pepatah deh, kalau nggak salah dia bilang sebaik-baiknya lo dengan masa lalu lo itu akan menyakitkan untuk orang yang akan datang. Jadi mau sebaik apapun hubungan lo sama mantan lu, ketika lu ketemu orang baru terus lu menceritakan dan lu kayak ngasih tahu dia, mungkin niat lu baik gitu loh, maksudnya biar, karena gue selama ini kalau ngejalanin hubungan sama orang baru, kayak gue ngasih tahu itu tujuannya adalah bukan biar lu tahu seberapa liar dan nakalnya gue, bukan ke sana sebenarnya ranahnya, tapi lebih kayak gue menghindari sebuah masalah. Karena gue nggak mau gini loh, jadi setiap kali gue bubar sama orang atau ada sebuah isu, ada sebuah problem dalam hidup gue, itu netizen berbicara kan, netizen berbicara, meskipun lu nggak harus jadi artis untuk diomongin sama orang. Serius deh gue. Lu nggak harus jadi artis, nggak harus jadi kan otomatis siapapun. mereka tuh pasti ngomongin, ya nggak sih? Iya, karena siapapun lu pasti akan selalu ada orang yang ngomongin lu, kayak gitu intinya. Dan lu, kalau gue ya pribadi ya, gue tuh terlalu males untuk ngebuang energi gue untuk klarifikasi sebuah masalah. Gue udah bubar nih sama orangnya, terus orangnya tuh ngejelek-jelekin gue di belakang ngomong kayak gue tuh malas kayak ngeklarifikasi satu-satu kayak yang enggak, kejadian tuh sebenarnya nggak gitu, sebenarnya tuh dia gini terus gini, kayak ya udah lo buang waktu aja, habis energi lo doang cuma untuk ngejelasin. Karena ya udah, yang bersalah, yang kalah pasti akan paling banyak berbicara. Tapi kan Kak, susah nih kalau misalnya buat cari yang baru, sedangkan kita tuh masih ada rasa sama mantan. Kalaupun kita dapat yang baru nih Kak, pasti ada lagi nih mantan godaan mungkin datang lagi, dan gue pernah ngalamin itu. Ya emang akan pasti selalu seperti itu. Ada masanya ketika lo sendiri lo merasa nggak ada orang yang bisa lo ajak dekat, tapi ketika lo udah mulai dekat atau berusaha fokus sama satu orang,
somehow semua godaan itu muncul. Ya itu namanya godaan kayak gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan lo masih punya perasaan sama ex lu dan lu pengen mencoba yang baru, karena ada cara orang move on beda-beda ya. Ada yang harus dia clear dulu dirinya dia, perasaannya dia, baru dia bisa maju. Ada juga yang ya harus berjalan, dia harus ketemu orang lain lagi untuk bisa ngelupain orang yang sebelumnya kayak gitu. Cuma efektif atau enggaknya balik ke orang masing-masing sih, karena semua input yang masuk ke dalam kita nggak bisa handle gitu. Maksudnya lu bakal disakitin nih, lu nggak bisa ngelarang orang itu buat nyakitin lu. Ya itu input ke lu kan, input ke lu. Tapi gimana cara lu react, cara lu respon, outputnya itu lu yang pegang kontrol. Jadi kalau misalkan emang ada kata dia nyakitin lu tapi lu ngerasa kayak ya udah gue take enjoy aja, ya bakal seperti itu gitu. Gue kayak lagi diceramain gitu ya, kayak gue lagi curhat gitu. Gue pernah gitu kan gitu. Lu tahu sendiri mungkin kan, gimana ya ngomongnya. Karena kan bedanya gini Ruth, kalau misalkan di case gue itu kejadian tanpa gue planning. Kalau di case itu kan penyakit dari buatan lu sendiri. Apa maksudnya? Ya kan, lu punya pasangan 4, ya kan, ketahuan, terus jadi disakitin, ya salah siapa? Dan kadang Itu adalah penyakit yang dibuat. Oh my god, dibahas lagi. Aduh, ada apa dengan angka 4 ini? Kelahiran gue sih. Oh, ya, pantas. Oh, berarti gue harusnya punya pasangan 7 aja. Jangan itu enggak kita aja sekiting aja. Sebelum negara api menyerang. Enggak sih, jadi kalau misalnya buat gue balik lagi kondisional. Kalau emang lu ngerasa bisa diperbaikin, nggak ada salahnya untuk memperbaiki gitu. Tapi gue jarang sih. Kayak gini nggak sih? Kalau misalnya kita balikan sama mantan lagi, ngulang cerita kembali lagi nggak sih? Kemungkinan besar untuk berubah tuh ada nggak sih? Susah sih kak. Kalau misalnya kan kayak ya udah mending lu balikan. Atas 50-50 satu kan jangan. Katanya kan ngulang lagi story yang lama. Dan memang itu yang gue rasa. Gimana gini? Kalau misalnya konsepnya kita coba gambarkan adalah, misalnya sebuah hubungan yang lama itu adalah sebuah jalan. Gitu. Sebuah jalan dengan rintangannya seperti itu. Ada tombak nyerang dari atas, ada tombak nyerang dari bawah. Pertama kali lu jalan, lu kena tombak dari atas. Lu lanjut jalan, lu kena tombak dari bawah. Terus lu ngulang lagi kan jalurnya. Lu udah tahu tuh ada tombak di atas sama tombak di bawah. Tetap kena lagi. Jalannya tetap sama, tapi coba cara lu yang berjalan beda. Lu kan udah tahu. Apa? Balikan lagi mungkin? Udah pernah belum? Gue pernah balikan lagi sama mantan gue. Ada beberapa mantan yang gue maksudnya kayak udahan terus balikan lagi ya. Cuma emang nggak berhasil sih, karena sebenarnya masalah lebih problemnya ke diri gue. Gue egonya tinggi. Jadi gue nggak nyalain mantan gue, lebih ke guanya juga sih. Jadi susah soalnya cewek yang sabar. Kalau untuk sekarang nih menurut gue, mungkin pada zaman sekarang kan kita nggak pacaran tapi kamu punya aku. Wow, itu kan bahasa buaya betina mungkin. Aduh maaf. Nggak mau ikutan takut kena nanti. Nah kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya kayak gue udah pernah coba beberapa kali kayak buat balikan lagi sama yang udah lah. Tapi tetap menurut gue tuh kayak misalnya dari guanya udah mau coba perbaikin. Dianya ke shelter. Salah lagi curhat. Oke, salah maaf guys. Bohongin, minjem duit lagi. Ya jadi Pamer dari Utara Cafe bareng. Aduh. Jangan udah. Tapi udah karena tapinya buat cewek lain. Udah. Jadi apa ya? Tadi lupa gue aja. Ya lu pribadi deh, kalau misalkan lu dengan pertanyaan yang sama, lu better balik atau mulai dengan yang baru? Kayaknya gue lebih setuju sama lu sih. Kayak buat kondisional mungkin kayak awal-awal mungkin kita baru setelah putus mungkin kan nggak bisa secepat itulah cari yang baru. Kayak masih susah gitu buat hati itu kenapa? Sebenarnya bukan susah ngelepas orangnya, tapi lebih ke kenangannya dan kebiasaannya. Karena ketika lo masih ada sisa mungkin perasaan. Jatuhnya itu feelsnya sih, bukan. Jadi sebenarnya lo namanya lo putus sama orang, sebenarnya bukan orangnya yang bikin lo susah move on, tapi lebih ke kenangannya. Jadi misalnya lo ngejalanin sama mantan lo yang sebelumnya, lo pernah ngelakuin ini nih di jalan, lo pernah ngelakuin ini. Ketika lo pacaran lagi, lo keinget gitu. Itu kenangannya, bukan orangannya. Bukan orangnya, tapi kenangannya. Karena lebih ke habit sih, jadinya kebiasaan lo. Sebenarnya alasan lo bukan move on, belum move on itu bukan tentang perasaannya, tapi tentang lo yang belum bisa terima kenyataan kalau dia nggak sesuai ekspektasi lo. Tapi karena ada lo ngejalin hubungan punya ekspektasi nggak? Ada lah. Ya itu, dan nggak sesuai kan? Iya. Itu yang bikin jauh banget. Dasar emang Holy Wing gimana? Bukan shelter Holy Wing. Oh, Holy Wing, maaf. Diperjelas lagi aja. Bercanda Holy Wings. Bercanda Holy Wing, enggak, bukan siapa-siapa kamu mah. Kalau menurut gue sih kayak ya entahlah, tapi ada loh kayak beberapa orang tuh yang dia baru putus dan dia tuh kayak galaunya tuh bukan galau, mungkin kayak menyendirinya tuh pengen lebih lama, bukan lebih lama ya, kayak
mungkin ada yang pernah 2 tahun, ada yang mungkin cuma sebulan juga dia udah bisa jalan sama yang lain. Bukan gua ya, lu nggak juga. Dan nggak tahu, kayak mungkin ada teman gua nih yang baru putus juga, dia tuh sampai dia memang orangnya sih kayaknya susah move on dibilangnya. Jadi kayak dibilangnya tuh kayak udah putus, udah pacaran, terus lama nih sama ceweknya, putus, dia tuh kayak ngambil keputusan bukan kayak nggak mau buka hati buat yang lain, jadi kayak buat menyendiri tuh sampai 2 tahun, setahun. Dan itu mah nggak gua gitu maksudnya. Tapi kenapa ada yang kayak gitu ya? Maksudnya udah toh cewek juga udah mungkin udah bahagia, lebih ke tapi lu kenapa masih menyiksa diri sendiri dengan perasaan yang sama kan? Tapi nggak ada orangnya. Itu bahayanya lu lebih sayang sama orang ketimbang diri lu sendiri. Bener. Kalau misalkan kadang lu berpikir kayak munafik kalau orang bilang misalkan lu harus sayang diri lu sendiri baru bisa sayangin orang lain. Tapi secara faktanya emang bener. Karena ketika lu nggak bisa nyayangin diri lu sendiri dan lu lebih menyayangi orang lain, ya begitu akibatnya. Dan lebih ke ini sih, tapi maksudnya lebih ke cara kekuatan setiap orang beda-beda, power setiap orang beda. Ada titik maksimalnya. Tadi yang gue bilang, input itu nggak bisa kita handle, tapi output itu tergantung kitanya. Outputnya lu bisa ya udah, gue let it go, gue harus jalan, gue harus temen yang baru. Dia nggak bisa. Intinya di situ dia belum bisa terima kenyataannya, dia belum berdamai sama diri sendiri. Sebenarnya dia bukan nggak maafin si mantannya itu, tapi dia nggak bisa maafin dirinya sendiri karena dia nggak bisa terima kenyataan. Tapi gimana sih kak? Nanya lagi misalnya nih, kan gue udah berusaha, kalau misalnya balikan lagi sama mantan kan, gue udah berusaha lebih baik, tapi kok malah jadi cowoknya yang ngebalik ya? Apakah itu karma kak atau gimana? Kalau menurut gue ya, misalkan anggaplah in case-nya dari lu ya, dulu lu punya, misalkan lu pernah pacaran sama orang, terus lu nya membuat masalah, menyebabkan kalian putus, terus kalian balik, lu nya memperbaiki, terus kemudian akhirnya dia yang membuat masalah, ya kan? Kebalik nih posisinya, jadinya switch. Bisa jadi dibilang karena bisa, tapi lebih ke apa ya? Mungkin kalau lo mau berpikir positifnya, itu cara Tuhan buat nyadarin lo bahwa emang seharusnya kalian nggak balik. Emang benar kenapa kalian dipisahkan, karena emang nggak cocok. Ya itu jawabannya. Tuhan, jadi lu berdoa nih sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong kasih aku pasangan yang baik. Ya Tuhan, jika dia jodohku dekatkan, jika dia bukan jauhkan, segala macam. Perlihatkanlah, perlihatkanlah, kayak gitu ya kan doanya. Jika dia bukan jodohku, dikasih lihat langsung sama Tuhan. Nih, dia tuh nggak baik buat lo. Faktanya apa yang terjadi? Lu nggak terima. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia nyakitin saya? Padahal saya udah berjuang, udah berusaha buat dia. Padahal saya udah baik, tapi kenapa dia seperti itu? Ya itu. Tapi gue dulu pernah berdoa gini loh, karena gue sayang banget sama orangnya sih. Ya Tuhan, misalnya gue berdoa nih, ya Allah, kalau misalnya memang dia jodoh gue gitu kan, tolong dekatkan. Kalau misalnya memang bukan jodoh, tolong jodohkan. Agak sedikit maksa sih. Iya. Pokoknya gue nggak mau tahu harus dia. Ya harus dia. Kalau misalnya dia udah sama yang lain, tolong bubarkan. Balik lagi ke gue kan, itu memang maksa gitu maksudnya. Iya. Dan kayak kalau gue nih, lu dulu deh. Nah kalau misalnya lu dapat cewek yang baru atau memulai lagi hubungan yang baru, lu bakal bersikap gimana sih? Atau mau jadi tetap jadi diri lu sendiri? Atau mungkin kan kadang kita hubungan harus jadi orang lain, ya nggak sih? Iya, harus keluar gitu dari diri. Sebenarnya bukan kita jadi orang lain sih, tapi sometimes kita berubah jadi orang lain tanpa kita sadari. Penyesuaian jatuhnya. Karena lu punya pasangan misalnya sama yang A, dia orangnya penyabar, jadi lu jadi bisa seenaknya. Terus lu ketemu si B, ternyata dia lebih keras, jadi lu yang lebih penyabar. Sebenarnya jatuhnya kalau gue pribadi sih jadiin pelajaran aja sih, maksudnya. Ketika nanti gue ketemu orang baru lagi, ketemu si C misalkan, gue harus kayak gimana ya? Bukan V. Enggak. Karena gue lebih kayak ya udah jadi diri gue sendiri aja, jadi diri gue sendiri dan menyesuaikan aja, kondisional lagi, balik lagi. Tapi kan kadang kalau kata orang-orang nih yang mungkin kalian paham tentang soal percintaan kan, kalau misalnya kita punya pacar tuh atau punya hubungan harus jadi diri kalian sendiri, biar pasangan kalian menerima diri kalian apa adanya. Gue agak kurang setuju deh sama yang itu. Jadi gini, sorry gue potong. Jadi ada orang yang bilang pasangan yang baik adalah pasangan yang menerima lo apa adanya. Half truth, half not, I think. Jadi menurut gue 50% benar dan 50% salah. Karena kenapa? Gue masih berpikir bahwa kalau lu terima pasangan lu apa adanya, doesn't mean lu baik, nggak juga. Dia punya kelakuan habit buruk. Misalkan dia suka bohongin lu, tiba-tiba dia pergi ke Holy Wings. Contoh, ini misal, misalkan gue lagi, maaf. Misalkan seperti itu, kayak gitu ya. Misalkan seperti itu berarti keburukannya dia kan. Kalau lu terima dia apa adanya, kapan dia berubah? Itu kan sesuatu yang buruk. Kenapa harus lu pertahanin keburukannya dia? Nah,
Di sini gue berpikir adalah betul anjir. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa membuat lu ke versi terbaik lu juga, dan lu juga bisa bikin dia jadi versi terbaiknya dia. Meskipun nggak akan sempurna, ada kekurangannya tetap. Pasti akan ada kekurangan, namanya manusia ya kan. Cuma at least lu bisa ngeluarin versi terbaik diri lu. Tapi yang gue bingung kan gini, pasangan yang dipengen itu kan katanya kayak buat, misalnya gue nih punya cewek, nah gue pengennya kan cewek yang bisa ngikutin gue. Nah mungkin kan ceweknya yang juga bisa... pengen yang bisa tepuk tangan anjir. Ya pakai efek dulu dong. Start. Jelasnya kan, tapi dia juga pengen gitu punya pasangan yang bisa ngerti dia dan bisa ngikutin dia. Iya, saling ngikutin kan. Lah kalau misalnya nanti gue pengen, lu pengen nih gue makan misalnya di warung Padang, sedangkan cewek kan jauhnya makan di mana bebas, ajak warung Padang nggak mau, ya gue harus ngikutin siapa? Maksudnya kan gue ngikutin lu ngikutin gue, maksudnya kan saling ngikutin kan. Iya. Nah kalau yang gue bingung itu kalau misalnya gue udah bilang ya udah ayo misalnya lu pengen ke warteg lah, gue ikutin, sedangkan gue nggak doyan misalnya makan di warteg, gue lagi pengen Padang. Itu maksud lu kayak gue tuh nurunin ego kah, atau memang kayak gue mengalah, atau misalnya gue tuh ngikutin kemauan ceweknya? Tergantung lu nya ngelakuin itu ikhlas apa enggak. Misalnya lu nggak suka, lu lakuin tapi lu ikhlas, itu namanya pengorbanan. Lu ngelakuin tapi dalam hati lu kayak yang ngegerutu, ya berarti lu gak ikhlas, cuma kayak ngikutin maunya dia, ngikutin egonya dia, dan itu yang namanya terpaksa. Nah di situ pasti akan jadi selisih paham. Tapi kalau misalkan andai kata lu bisa menerima dan kayak lu oke, lu ikutin dan lu fine meskipun lu nggak suka, ya berarti lu ikhlas, dan itu bisa dihitung masuknya ke effort. Hal sepele gitu, hal kecil, tapi ya itu salah satu effort karena lu ngelakuin hal yang nggak lu suka. Kadang gini loh, kalau gue ya mungkin karena gue orangnya nggak enakan, terutama kayak buat ke cewek. Kalau misalnya kayak gue udah sayang, gue gak enakan misalnya, gak enak banget, jadi nyarinya banyak-banyak. Gue lagi pengen nasi Padang tapi dia lagi pengen ke warteg misalnya, jadi ya udah ayo kita kemana aja lah, misalnya ke warteg nih. Terus itu kayak gue kalau misalnya digituin terus mungkin ceweknya jadi kayak enakan, ya nggak sih? Jadi lama kelamaan ya memang sempat kejadian juga kayak, kenapa sih kamu udah nggak mau ngikutin kemauan aku? Oke. Sedangkan kan memang cewek itu kan apa ya, lu tuh salah nih, misalnya gue banyak baiknya mungkin menurut gue ya, gue udah sering ngikutin kemauan lu, tapi pas dibilang ada salah satu momen misalnya gue nggak setuju sama kemauan lu, semua baik lu hilang. Iya, yang dilihat cuma salahnya doang. Lu kan bilang bengong anjir, ya kemarin kemana, lu sama siapa gitu kan. Berarti gini, ada, jadi gini Rut, ini maaf, kok jadi gue yang curhat ya. Jadi sedikit selisih paham sih, karena gini, contoh, lu nggak suka warteg, tapi lu ngikutin dia ke warteg. Menurut lu itu adalah sebuah usaha, dan emang itu sebuah usaha lu, kasarnya kayak gitu. Tapi cewek ini sebelumnya pernah punya masa lalu, kasarnya. Dia pernah sama cowok lain. Kemanapun dia mau ke warteg, tuh cowok ngikut. Dan dia tidak pernah menolak sama sekali. Jadi, hal yang dilakukan oleh cowok yang sebelumnya menurut dia adalah hal yang wajar, not effort. Bedain, garis bawain. Menurut dia itu adalah hal yang wajar. Kasarnya gini, gue punya duit 10 juta. Ya, amin. Gue punya duit 10 juta. Terus gue kasih ke pasangan gue itu cuma 2 juta lah. Cuma 2 juta misalkan. Tapi ada lagi cowok lain yang punya duit 10 ribu, tapi 10 ribu dikasih semua. Kasarnya gini, dia itu nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi semua yang dia punya dilakukan buat itu cewek. Itulah perjuangannya dia. Tapi si cewek ini nggak akan lihat karena nominal yang berbeda. 10 ribu sama 2 juta banyak kan? 2 juta sih. Nah, tapi yang ngelakuin 2 juta itu sebenarnya itu belum full. Itu yang harus sebenarnya bagus sih buat curhat ini, makasih loh. Enggak, karena emang ini pernah kejadian juga sama gua gitu. Maksudnya kayak itu adalah selisih paham itu. Makanya kalau lu ngerasa ngambil sebuah keputusan dan lu ngerasa sebenarnya gue ngikutin ego ceweknya nggak ya, atau gue ngikutin ego gue aja, lu nggak bisa ngeliat dari sudut pandang lu doang. Lu nggak bisa ngerasa gue udah ngelakuin hal yang baik kok. Lu harus ingat juga semua kesalahannya yang bikin dia sakit hati. Jadi kalau lu mau ngambil keputusan, lu harus lihat dari 3 sudut. Pertama sudut lu sendiri, kedua sudut orang tersebut, ketiga sudut lu dari pihak orang lain yang melihat keadaan kalian berdua. Baru lu bisa ambil keputusan. Ada juga gue pernah gini loh kejadian. Kayak misalnya nih, gue udah punya cewek ya, gue ikutin semua kemauannya kan, gue jalanin, gue ikutin. Tapi tiba-tiba dia bilang,
aku minta putus karena kamu terlalu baik buat aku. Mungkin kamu dapat yang lebih baik dari aku. Gimana jawabannya? Justru gue harus jahat, gue harus buka semuanya. Tapi maaf kamu terlalu baik. Enggak sih, sebenarnya lebih kadang ada hal-hal di dunia ini yang kita nggak bisa jawab, dan itu adalah sebuah misteri. Dan kalau gue bisa jawab. Kalau gue di posisi lo, gue cuma selalu berpikir bahwa adalah emang seperti itu proses perjalanan gue untuk ketemu, sampai satu-satunya gue ketemu orang yang benar-benar tepat yang bisa nikah sama gue. Kasar gini, lu sayang banget sama dia, lu berharap punya masa depan sama dia, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi lu kayak gitu loh. Tapi ya mungkin emang itu jalannya kayak gitu. Paham gak sih maksud gue? Kayak ya untuk lu ketemu jodoh lu nanti, lu harus ketemu orang ini dulu. Ngebuka pola pikir lo, ngebuka pertahanan lo, ngekuatin diri lo, ngekuatin hati lo, ngelatih mental lo, ngelatih kedewasaan lo. Tapi lu percaya nggak sih jodoh itu takdir yang bisa diusahakan? Kalau ngomongin takdir agak berat loh. Gue kalau udah ngomongin tentang takdir ntar jatuhnya jadi kayak apa sih? Kayak Illuminati itu apa sih sebetulnya? Freemason. Bukan sebutan. Jadi dikit lagi ini ya apa? Apa sih? Aduh, buat kalian bantu dong. Aduh, bantu kita lupa apa jadi ngeblank. Ini konspirasi. Konspirasi. Nah, gue kalau ngomongin takdir kan jatuhnya cenderung konspirasi dan terkesan gue takabur. Karena kalau ngomongin takdir itu berat. Iya sih. Tapi banyak yang bilang kan, kayak maksudnya yang udah mungkin yang lebih paham juga, tapi nggak tahu ya. Gue nggak tahu ini benar atau enggak. Katanya jodoh itu takdir yang bisa diusahakan. Kalau menurut gue bukan takdir yang bisa diusahakan sih. Yang bisa cari. Enggak. Terus usaha yang akan menentukan takdir lu. Dia sama aja, jodoh yang bisa diusahakan. Takdir yang bisa diusahakan. Lu suka sama si A, ya kan? Takdir lu nggak sama dia, terus lu mau usahain terus nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi menurut gua adalah usaha yang akan menentukan takdir lo. Jadi seperti apa lo berusaha, ya itu ntar. Paham nggak? Paham. Sama aja ya. Iya, sama aja anjir. Bodoh lo musing-musingin gue ya. Tapi ini kan versi kita mungkin ya. Mungkin nggak tahu nih teman-teman di luar sana, kalian mungkin milih balikan sama mantan atau milih yang baru. Itu entahlah, setiap orang mungkin beda-beda cara ngejalaninnya. Ya gimana ya? Prinsipnya gini aja sih kalau menurut gue ya. Makanya kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu kan bingung jawabnya. Enggak, kalau menurut gue prinsipnya tuh gini. Lu jalanin sebuah hubungan sebaik mungkin. Sebaik mungkin yang lo bisa, dan berhentilah saat secapek mungkin. Kenapa gue bilang berhenti secapek mungkin? Jadi ketika lo udah berusaha sebaik mungkin, terus lo menyatakan, oke, gue nggak bisa, gue harus melepas lo, gue mundur. Oh, perjuangan kamu cuma segini ya? Gitu ceweknya tuh. Oke, but at least lo udah tahu, lo udah tahu kualitas diri lo udah tahu lo ngelakuin yang terbaik. Ketika lo melepas dia, lo nggak akan ada penyesalan apapun. Intinya itu. Karena kalau lo berusaha cuma setengah, banyak kan masalah adalah sebuah pasangan ketika ribut, mereka langsung terlalu mudah bilang kata udah. Ya. Udah, kita udahan. Kadang sometimes niatnya itu bukan cuma sekedar emosi, tapi kadang untuk ngegertak. Biar lu tuh diam, biar lu tuh nurut sama gua. Tapi nanti jadi kebiasaan, bener gak sih? Dan itu jadi kebiasaan dan itu buruk. Nah, makanya tiba-tiba cowoknya, ya udah kita udahan. Loh, kok kamu gini? Lah salah lagi gua kan. Makanya kalau menurut gua pribadi lebih baik lu kalau misalkan sampai lu ngerasa udah capek banget baru lu bilang. Jadi ketika lu ngomong udah, it means benar-benar over. Jadi selama masih bisa diperjuangkan, jangan ada kata udahan. Iya, sama lo masih yakin lo dia bisa diperbaiki. Karena kalau menurut gua semua orang tuh pada dasarnya baik. Cuma habit-habitnya mereka aja buruk. Gimana lo bisa ngerubah habitnya? Kalau misalkan ngomongin watak, mungkin agak sedikit susah sih. Karena kalau watak itu kan, berubah, kan? Iya, sebenarnya bisa, tapi prosesnya terlalu lama banget. Dan seberapa sabar lo bisa ngelatin proses itu? Karena kalau udah watak, karakter itu udah terbentuk dari kita kecil sebenarnya. Dari cara lo dididik, cara lingkup lo, segala macam lo lihat keadaan sekitar lo itu. Tuh, bingung juga ya. Ini yang nanya, nanya kayaknya dia pengen balik sama mantannya, tapi bingung juga. Kan bukan gue yang nanya. Oh, bukan lo. Gue bilang itu pertanyaan lo. Enggak, bukan. Ada yang nanya. Tapi kan gue juga pengen tahu itu. Oh. Tapi itu gimana kalian lah? Kondisional aja. Jadi kalau input itu kita nggak bisa kendalikan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, orang mau ngomong apa atau hal-hal yang terjadi dalam diri kita nggak bisa milih-milih kayak, oh lu nggak boleh ninggalin gue, oh nggak bisa. Tapi outputnya, kontrolnya penuh ada di diri kalian. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa gimana, balik lagi ke kalian sih, cara responnya gimana? Baikan lagi sama mantan kalian ya nggak apa-apa, yang selanjutnya ya, kalau masih patut buat diperjuangkan. Bisa jadi kan, karena kan ada beberapa keadaan yang sebenarnya putus bukan karena watak atau ego, beda-beda kan. Ada orang yang putus karena
kondisi atau karena jarak segala macam. Selingkuh mungkin. Iya kayak gitu. Dan lah kenapa perlu ya ada mungkin cukup. Dan kalau misalnya agak jadi gue yang curhat gimana tadi ya? nggak apa-apa, slow aja. Mungkin ada yang mungkin, oh ya ini kita kan sebenarnya tujuannya bikin ini adalah kita ngobrol berdua, tapi kalian ngeliatin itu aja sih. Kalian nonton berarti kan kepo. Kasih udah. Oke guys, thank you buat tema yang kali ini tadi tentang apa? Tentang mending balikan sama mantan atau cari yang baru. Dan itu hasil sharing kita tadi, semoga bisa membantu ada hal positif yang galau mungkin. Betul, bisa mengambil hal positifnya bisa kalian ambil, dan yang negatifnya silakan dibuang. Oke guys, gue Cakra, Gue Rudi. kita pamit undur diri, dadah. Bye bye. See ya guys.